Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 atau pada tanggal 25 Iyar 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah. Kita diambil dari kitab Bilangan 3 ayat 5 sampai 8, dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-40, saudaraku. Renungan firman Bapa berkata demikian, maka berfirmanlah Elohim Yahweh kepada Mose, bawalah suku Lewi mendekat dan suruhlah mereka berdiri di hadapan Imam Harun, dan mereka harus melayaninya, dan mereka harus memegang tanggung jawab atas seluruh jemaat di depan kemah pertemuan untuk mengerjakan pelayanan tabernakel, dan mereka harus memelihara seluruh perkakas kemah pertemuan dan tanggung jawab Bani Israel untuk mengerjakan pelayanan tabernakel. Saudaraku, perikop tentang pagi hari ini adalah berbicara tentang suku Lewi. Bapak Ibu memerintahkan satu suku untuk melayani di dalam tabernakel atau kemah suci yang Bapak Yahweh sudah perintahkan, baik secara fisik maupun secara sistem tatanan yang berlaku di dalam tabernakel itu, saudaraku. Dan di dalam perjalanan bangsa selama 40 tahun, maka suku Lewi inilah yang mengambil alih seluruh pelayanan, baik itu memasang kemah, menata semua perkakas yang ada, kemudian melakukan bagaimana perintah-perintah tentang perlakuan terhadap semua korban-korban persembahan dan seterusnya. Itu diambil alih tanggung jawab oleh satu suku, yaitu suku Lewi. Dan saat bangsa Israel harus pindah tempat, saudaraku, maka mereka harus membongkar semua kemah-kemah tersebut, kemah suci tersebut, dan membawa seluruh perkakasnya, tentu dengan rapi, saudaraku, karena akan dipasang lagi saat Bapak yang memerintahkan mereka berhenti. Dan ini terus sampai bangsa Israel menetap, dan maka berdirilah bangunan Bait Elohim, dan disitulah maka para suku Lewi terus memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap kemah suci atau tabernakel ini, saudaraku. Sehingga untuk suku Lewi di dalam pembagian wilayah, mereka tidak mendapat wilayah teritorial untuk mereka hidup, saudaraku. Karena kehidupan suku Lewi adalah menjadi tanggung jawab seluruh Bani Israel dan seluruh umat, saudaraku, dengan memberikan persembahan. Saudaraku, bila ini kita menjadi renungan di dalam kehidupan kita sekarang ini, saudaraku, di dalam kehidupan tabernakel yang merupakan gambaran tentang sebagai gereja dalam kondisi sekarang ini, saudaraku, di mana di situ ada umat dan ada pelayan-pelayan untuk kita datang bersama-sama memuji dan menyembah, memuliakan, mengagungkan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Maka beda tentu dengan kondisi sekarang. Pelayan-pelayan itu adalah merupakan panggilan, saudaraku. Panggilan dari siapa saja yang memang terpanggil oleh kuasa Roh Kudus untuk mengambil bagian dalam pelayanan di gereja atau di kehilat, saudaraku. Beda dengan zaman pada masa Musa, itu adalah seluruh suku Lewi. Jadi suka tidak suka, yang memiliki keturunan suku Lewi, dia wajib menjadi pelayan di tabernakel ini. Namun kondisi sekarang tidak, saudaraku. Siapapun yang tergerak, itulah yang mengambil bagian dalam pelayanan di dalam gereja atau kehilat untuk menyiapkan seluruh peribadahan untuk memuji, menyembah, memuliakan Bapa Yahweh, dan membawa seluruh jemaat masuk dalam hadirat kemuliaan Bapa Yahweh di dalam ibadah-ibadah yang sudah Bapa Yahweh tentukan. Sehingga hal ini menjadi perbedaan. Namun yang menjadi kesamaan adalah sikap pelayanan ini, saudaraku. Dan ini harus sama-sama menjadi sikap seorang pelayan, untuk memberikan yang terbaik, karena
karakter pelayan tidak sesuai dengan hukum Tuhan, sama seperti halnya Nadab dan Abihu anak dari Harun yang memberikan perapian asing, dia tidak sesuai dengan hukum Tuhan, maka Nadab dan Abihu mati, saudaraku. Saat itu juga Bapa Yahweh mengangkat nyawanya atau mati, saudaraku. Ini artinya dalam pelayanan ini juga merupakan sesuatu hal keseriusan, bukan sesuatu hal yang main-main, saudaraku. Karena pelayanan merupakan panggilan, bukan bayaran, saudaraku, tapi adalah panggilan di kondisi seperti sekarang ini. Namun di balik itu, bila pun ada berkat-berkat di dalam pelayanan ini, itu merupakan suatu berkat yang memang Bapak Yahweh berikan sebagai tugas-tugas pelayanan di Keilat saat ini, saudaraku. Tentu ini kita harus bisa memahami, sehingga kita dalam terpanggil untuk melakukan pelayanan itu adalah merupakan panggilan, bukan suatu hal kewajiban, saudaraku. Sehingga bila itu menjadi suatu panggilan, maka melakukan juga dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Namun saudaraku, Bapak Yahweh juga menyatakan di dalam 1 Timotius 3 ayat 13 tentang apa yang didapat sebagai pelayan yang benar, saudaraku. Dikatakan, sebab mereka yang telah melayani dengan baik, mereka memperoleh kedudukan yang baik, saudaraku, bagi diri mereka sendiri dan keberanian penuh dalam iman yang ada di dalam Yesua HaMasyiah. Mereka memiliki atau mendapatkan, pelayan-pelayan ini adalah mendapatkan kedudukan yang baik, saudaraku, di hadapan Bapa Yahweh. Dan ini menyatakan keperkenanan. Tentu Bapa yang memberikan sesuatu hal yang istimewa bagi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh datang untuk melayaninya dengan sungguh-sungguh, sama seperti halnya bagi suku Lewi. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman, tetap kita berjuang untuk melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua, dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan sungguh-sungguh melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan. Ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.